Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Apa kabar semua? Baik. Manis-manis semua nih. Baik, jadi di sini ada yang sudah kenal dengan saya? Belum, Pak. Ya, baik, jadi kebetulan hari juga pertemuan pertama, jadi Pak akan memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Abraham Arwad Destinasi, biasa disapa Pak Al. Asal saya dari Niki. Saya beragama Kristen Protestan. Status, Pak. Saya masih lanjut. Baik, jadi di sini juga Pak lihat masih muka-muka baru semua. Coba perkenalkan diri masing-masing dari. Perkenalkan, nama saya Sinta Stefanai, asal Perkenalkan, nama saya Madhuwati Tobe, asal Sabu. Perkenalkan, nama saya Vero Tobe, asal dari Soe. Perkenalkan, nama saya Yuni Kehi, asal Flores. Oke, baik, terima kasih. Baik, jadi hari ini kita akan belajar bersama mengenai perjuangan Indonesia, perjuangan diploma Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Namun sebelum kita mulai, Pak minta salah satu tim kita dalam doa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih. Baik, jadi hari ini kita akan belajar mengenai perjuangan diploma Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Baik, jadi di sini Pak menggunakan metode kerja kelompok. Alasan dari Pak menggunakan metode kerja kelompok itu karena kerja kelompok itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Baik, jadi Pak akan memberitahukan pengertian dari metode kerja kelompok ya. Baik, jadi metode kerja kelompok itu merupakan suatu metode mengajar dengan membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan mereka bekerja sama. Itu bertujuan untuk bekerja sama dan memecahkan masalah atau melaksanakan tugas tertentu dan berusaha mencapai tujuan yang diinginkan. Baik, jadi kelebihan dari metode ini menurut para ahli Abu Ahmadi ada 9 kelebihan. Yang pertama itu menemukan rasa sosial, memberi dan menerima umpan balik, meningkatkan motivasi belajar, menumbuhkan keterampilan berkomunikasi, lebih mudah memecahkan masalah, memperbaiki pemahaman melalui diskusi, menghilangkan kebosanan, menumbuhkan sikap kerjasama, dan membantu mengembangkan keterampilan. Selanjutnya, kelemahan kekurangan dari metode kerja kelompok. Itu menurut Rosa itu terdapat 4 kelemahan. Yang pertama itu tugas yang diberikan hanya dikerjakan oleh segelintir siswa saja. Kedua, kecakapan dalam kelompok tidak seimbang, akan kalah dalam penyelesaian tugas. Yang ketiga, ada sifat pribadi yang ingin mengontrol. Dan yang terakhir itu, bila seorang guru tidak mengontrol akan terjadi persaingan atau terjadi keributan dalam kelas. Baik anak-anak, jadi di sini Pak akan memberitahukan langkah-langkah atau sintaks yang Pak akan laksanakan dalam proses belajar mengajar. Itu di sini pada menyusun 5 langkah. Yang pertama itu guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang, 3 sampai 4 orang. Yang kedua itu guru membagi wacana atau materi pada tiap-tiap kelompok untuk mendiskusikan, setelah itu dipresentasikan. Yang ketiga itu guru menyusun peraturan pembentukan kelompok dari tata tertib, cara kerja, memulai dan akhir. Keempat itu guru bekerja sama dengan peserta didik melakukan refleksi materi yang telah dipresentasikan. Yang terakhir itu guru menarik kesimpulan.
jadi kita langsung ke pembelajaran, ke materi. Di sini ada yang sudah mengetahui apa itu perjuangan diploma? Ada yang sudah tahu? Baik, jadi di sini Pak akan memberitahukan perjuangan diploma itu merupakan bentuk perjuangan untuk mencapai kedamaian dunia melalui komunikasi, bekerja sama, dialog, dan bernegosiasi antara satu negara dengan negara lain. Baik, jadi kita Pak akan menjelaskan secara singkat. Setelah Pak menjelaskan, baru Pak membagikan kalian dalam 4 kelompok. Baik, jadi perjuangan diploma Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang dilakukan dengan 2 cara. Nah, 2 cara itu, yang pertama itu perjuangan fisik, yang kedua itu perjuangan diploma. Baik, jadi perjuangan fisik itu sendiri dilakukan dengan kontak senjata yang dapat mengakibatkan banyak korban jiwa. Sedangkan perjuangan diploma itu sendiri dilakukan dengan meja-meja perundingan seperti komunikasi, bekerja sama. Baik, jadi di sini Pak akan memberikan salah satu contoh perjuangan fisik. Baik, jadi pada tanggal 10 November tahun 1945 itu terjadinya perjuangan fisik di Surabaya. Baik, jadi pertempuran 10 November 1945 di Surabaya itu menimbulkan mengingatkan kita, sehingga di setiap tanggal 10 November kita saling memperingati Hari Pahlawan yang berawal dari tewasnya atau wafatnya Jenderal Malabi, pemimpin sekutu. Adapun tokoh yang terlibat pada saat itu, yakni ada Bung Tomo, Gubernur Suryo, dan Kolonel Sungkono. Baik anak-anak, jadi di sini Pak langsung bagi saja. Kelompok satu itu akan membahas tentang apa itu perjanjian Linggarjati dan isi dari perjanjian Linggarjati. Kelompok kedua itu membahas mengenai apa itu perjanjian Renville dan isi dari perjanjian Renville. Yang ketiga itu bagaimana perundingan Roem-Roem dan isi dari perjanjian tersebut. Kelompok keempat atau kelompok yang terakhir itu membahas tentang bagaimana konferensi meja bundar atau KMB dan hasil dari KMB, sertakan dengan tokoh-tokoh pejuang diploma Indonesia. Baik, jadi untuk waktu diskusinya Pak memberikan waktu kurang lebih 10 menit. Kita mulai dari sekarang. Baik, adik-adik, jadi dari sini kelompok 1 sampai 4 sudah selesai? Sudah, Pak. Baik, silakan presentasikan. Kelompok 1 duluan ya. Silakan. A. Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati berlangsung di Linggarjati, Cirebon pada 10 November 1946. Dalam perundingan, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili Van Mock. Isi perjanjian Linggarjati adalah: yang pertama, Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda bersama-sama membentuk Negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS, dan Indonesia merupakan salah satu negara bagiannya. Yang ketiga, Negara Indonesia Serikat
dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. Oke, baik, kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Lanjut kelompok 2, silakan. B. Perjanjian Renville. Perjanjian Renville berlangsung di kapal Angkatan Laut Amerika Serikat USS Renville untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata dan sengketa Indonesia dengan Belanda. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk Komite Tiga Negara atau KTN yang anggotanya dipilih Indonesia dan Belanda. Anggota KTN adalah Australia yang dipilih Indonesia, Belgia yang dipilih Belanda dan Amerika Serikat yang dipilih Australia dan Belgia sebagai penengah. Dalam perjanjian ini Indonesia diwakili Amir Sarifuddin dan Belanda diwakili R. Abdul Qadir Widjoatmojo dan sepertinya si R. Abdul Qadir M. Ini Indonesia yang memihak Belanda kawan. Isi dari perjanjian Renville adalah yang pertama, Belanda hanya mengakui wilayah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, sebagian kecil Jawa Barat dan Sumatera. Yang kedua, Tentara Republik Indonesia atau TRI ditarik mundur dari daerah kedudukan Belanda. Akibat dari perjanjian Renville sebenarnya semakin merugikan Indonesia karena wilayahnya semakin sempit. Setelah perjanjian ini terjadi peristiwa penting antara lain pemberontakan PKI di Madiun dan pemindahan ibu kota Republik Indonesia ke Yogyakarta karena Jakarta diduduki Belanda. Baik, kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Lanjut kelompok berikut, kelompok 3. C. Perundingan Royan-Royan. Hebatnya perjuangan rakyat dan tekanan internasional memaksa Belanda untuk perintah PBB agar menghentikan agresinya dan kembali ke meja perundingan. Isi perjanjian Royan-Royan adalah yang pertama, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta, penghentian perang dan pembebasan tahanan politik. Yang kedua, Indonesia dan Belanda bekerja sama mengembalikan perdamaian. Yang ketiga, Belanda menyetujui Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Terima kasih. Kita berikan aplaus kepada kelompok 3. Selanjutnya yang kelompok yang terakhir, kelompok 4. Silakan. Tidak mau ya. D. Konferensi Meja Bundar atau KMB. KMB merupakan tindakan lanjut dari perundingan Royan. KMB bertempat di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus dan 2 November 1949. Hasil dari KMB adalah yang pertama, Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS dan Belanda menyerahkan kedaulatan pada RIS pada akhir Desember 1949. Yang kedua, RIS dan Belanda akan bergabung dalam Uni Indonesia atau Belanda. Yang ketiga, masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan. Yang berikut nama tokoh-tokoh pejuang diplomasi Indonesia. Yang pertama, Bung Karno. Yang kedua, DRS Muhammad Hatta. Yang ketiga, Sri Sultan Hamengkubuwono. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi. Pak harap materi yang Pak sudah berikan dapat bermanfaat pada kita semua. Baik, selanjutnya ada yang mau bertanya? Ada Pak. Silakan.
Silakan. Apa latar belakang perjuangan diplomasi? Baik, terima kasih. Yang berikut. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perjuangan diplomasi. Oke. Baik, terima kasih. Baik, jadi di sini Pak akan menjelaskan secara umum sepengetahuannya Pak mengenai latar belakang perjuangan diploma Indonesia. Baik, jadi yang melatar belakangi perjuangan diploma Indonesia itu dikarenakan kondisi Indonesia saat itu masih jauh dari kata stabil di berbagai bidang. Salah satunya itu Indonesia tidak mampu meledani Belanda menggunakan kekuatan fisik. Mengapa demikian? Karena saat itu Indonesia baru saja merdeka. Baik, jadi mungkin jawabannya bisa dipahami. Bisa Pak. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan kedua itu faktor-faktor yang mempengaruhi dan faktor yang mendukung perjuangan diploma. Baik, dari di sini banyak ambil dua faktor saja ya. Baik, itu yang faktor positif dan faktor negatifnya, atau dampak yang baik dan dampak yang buruk misalnya. Yang pertama itu dampak positif. Baik, jadi dampak positif perjuangan diploma itu meminimalisir kontak fisik yang bisa menimbulkan banyak korban di Indonesia. Bisa diakui di mata dunia. Mengapa demikian? Karena satu negara tentu hanya berunding dengan negara lain. Dampak negatifnya itu banyak emosi rakyat Indonesia yang tersulut akibat efek samping yang merugikan dari diploma, mempersulit posisi Indonesia karena wilayah Republik Indonesia itu serupa setempat. Mungkin jawabannya begitu saja, bisa dipahami. Bisa Pak. Oke, baik, terima kasih. Mungkin masih ada lagi yang mau bertanya. Oke, baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya, Pak yakin sama anak-anak ini bisa memahami materi yang telah Pak sampaikan. Jadi motivasi dari Pak itu tetap belajar, tetap semangat, karena masa depan itu sungguh ada. Baik, jadi mungkin pertemuan kita sampai di sini saja, mengingat waktunya sudah tiba. Jadi salah satu pimpin kita dalam doa yang dari belakang. Silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Baik, jadi silakan pulang, ingat belajar. Ya Pak. Betul.